Terus PowerPoint-nya. Kamera ya. Baik, apa sudah semua masuk ya? Sudah, Bapak. Bisa dengar suara Bapak? Sudah, Pak. Sudah ya. Sebelumnya selamat siang semuanya. Ya, Ya, sebelum hari ini adalah mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis semester 1 ya. Dan sebelum Bapak mulai, Bapak ingin absen dulu ya. Bagi yang namanya Bapak sebut, tolong bilang hadir ya. Yang pertama, Herlina Julianti. Hadir, Pak. Herlina? Hadir, Pak. Oh, ya. Hadir ya? Hadir, Pak. Hadir jawabnya. Herlina? Hadir. Ya. Ida Ayu Putu Priska? Hadir, Pak. Ya. Putu Ayu Puspita Putu Ayu Rupiantini. Hadir, Pak. Hadir. Ya, tolong kameranya semua dinyalakan ya. Putu Eka Andriana. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, ya. Putu Bayu Kusuma. hadir, Pak. Ya. Kemudian Ida Ayu Devi Atnawati. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Terakhir Komang Tri Yasrawan. Hadir, Pak. Ya, baik. Nah, materi hari ini yaitu pengantar manajemen dan bisnis. Nah, untuk sebagai pustaka ya, bahan bacaan, sumber bahan bacaan itu ada 6 buku ya. Jadi kalian bisa lihat, pertama adalah manajemen di 1 dan 2 karangan Harold Kons, kemudian manajemen karangan Richard Aldab, 3 manajemen karangan James Stoner dan Charles Winkel, 4 manajemen karangan Hani Handoko, kemudian ada prinsip dasar manajemen itu karangan Indrio Gito Sudarmo, dan keenam adalah pengantar manajemen karangan Erni dan Kurniawan S. Ya, itu sebagai sumber pustaka kalian bila ingin memperdalam manajemen dan bisnis ini. Lanjut, untuk materi nanti selama 1 semester, ya itu ada 14 kali pertemuan, ya, di mana yang pertama adalah pendahuluan sebentar lagi, kemudian kedua manajemen dan manajer, kemudian mata kuliah ketiga adalah perkembangan teori manajemen, keempat manajer dan lingkungan eksternal organisasi, kelima perencanaan strategis, keenam kemudian pengorganisasian, ketujuh koordinasi dan rentang manajemen. Nah, setelah materi mata kuliah ketujuh, kalian melaksanakan namanya ujian tengah semester UTS. Ya. Nah, setelah itu lanjut semester berikutnya
yaitu materi kuliah, wewenang dan delegasi, penyusunan personalia, kemudian motivasi, komunikasi, kepemimpinan, ada manajemen konflik, dan terakhir adalah mata kuliah pengawasan. Nah, setelah mata kuliah terakhir pengawasan, nanti kalian akan mengikuti namanya ujian akhir semester. Nah, ini adalah materi yang akan Bapak berikan pada mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Ya. Baik, kita mulai ke pendahuluan ya. Pertanyaannya, siapa sih yang membutuhkan manajemen? Mungkin kalian tahu ya, semua perusahaan bisnis itu membutuhkan manajemen. Ya, apa itu perusahaan bisnis ya? Seperti perusahaan keuangan, misalnya bank, LPD, koperasi dan sebagainya ya. Kemudian semua tipe organisasi itu perlu manajemen. Ya, kalau organisasi kan ada organisasi kemasyarakatan, formal dan non formal. Ya. Kemudian semua tipe kegiatan, ya baik itu kegiatan seperti sekolah, kegiatan OSIS, ulang tahun, ya perlombaan dan sebagainya. Itu semua membutuhkan sentuhan manajemen. Nah, kemudian kedua, pertanyaan mengapa manajemen dibutuhkan? Ya karena pertama untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Ya kadang-kadang kan dalam suatu organisasi kan sering ada pertentangan pendapat kan antara anggota, kemudian kita cari solusinya jalan tengahnya. Nah, itulah namanya manajemen. Ya. Kemudian yang terakhir untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, ini kita lihat sekarang apa itu efisiensi dan apa itu efektivitas. Efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Dan derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi kita ambil contoh seperti konsep matematik ya, matematika. Di sini rasio antara output ya di pendapatan pengeluaran ya dan input masukan. Ya kita lihat perbandingannya. Yang mana lebih besar pemasukan dan pengeluaran. Itu kita bandingkan secara matematika, itu namanya efisiensi. Misalnya kalau output ya hasil produktivitas atau performance kinerja. Kemudian ini maksudnya input adalah tenaga kerja, bahan baku, uang, mesin, dan waktu. Kita lihat contoh sekarang. Bismillah. Ya. Gimana sih dikatakan seorang manajer yang efisien? Nah, di sini manajer yang efisien adalah manajer yang bisa mencapai output lebih tinggi daripada input yang digunakan. Jadi pendapatan atau penghasilan lebih tinggi daripada pengeluaran, maksudnya. Ya. Kemudian manajer yang dapat meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai output yang telah ditentukan. Jadi, gimana caranya manajer untuk meminimumkan atau meminimalis biaya pengeluaran dan memaksimalkan biaya pendapatan. Yang ketiga, manajer yang bisa memaksimumkan output dengan jumlah input yang terbatas. Jadi kesimpulannya adalah seorang manajer yang efisien di mana dia bisa mengatur keuangan agar pengeluaran seminimal mungkin dan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Itu ya. Misalnya pengeluaran per bulannya rata-rata biaya gaji, ya, operasional, air listrik, telepon dan sebagainya. Itu umpamanya sebulan 100 juta, berarti manajer harus bisa
mendapatkan hasil lebih dari 1 juta atau kalau bisa 3 kali lipat, namanya dapat penghasilan 300 juta. Nah, itu namanya manajer yang bisa mengatur efisiensi. Ya, jangan kebalikan. Kalau pengeluaran lebih besar, kalau pendapatannya lebih kecil, berarti manajer itu bangkrut jadi ya. Tidak efisien, jadi perusahaannya bangkrut jadi. Ya, itu pengertian daripada efisiensi. Nah, kita lihat kedua. Efektivitas. Apa yang dimaksud dengan efektivitas? Di sini efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini derajat atau tingkat pencapaian hasil yang diharapkan. Jadi, manajer yang efektif adalah dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Kalau para pakar mengatakan Peter Drucker, ya, doing the right thing, artinya melakukan pekerjaan yang benar, atau doing thing right, artinya melakukan pekerjaan dengan benar. Jadi, pekerjaan yang benar dan pekerjaan dengan benar. Ya, kita ambil contoh efektivitas ini ya. Misalnya seorang manajer restoran, ya, dia kan memerlukan bahan baku kan untuk masak, ya, beli beras, bumbu, buah untuk dessert dan sebagainya. Itu seorang manajer yang efektivitas, dia belanja itu tidak mengeluarkan uang di awal. Kalau dia belanja ke pasar kan berarti kalau ke swalayan berarti kan dia mengeluarkan uang di depan kan, berapa yang dia belanjakan. Nah, kalau dia manajer yang pintar efektivitas, maka dia akan mencari rekanan supplier yang mana kualitas tentunya mutu dan kualitas dijaga ya, dan bisa dibayar bon atau akhir bulan, sebulan setelah pembelian. Nah, sehingga ada kesempatan dari perusahaan untuk mengolah ya keuangan. Jadi tidak bayar di depan, dia masak dulu, nanti bulan depan setelah dia dapat penjualan baru bayar. Nah, itu namanya suatu tindakan yang efektif. Ya, jadi walaupun agak mahal sedikit, tapi kita tidak mengeluarkan biaya, resiko untuk belanja ke pasar. Nah, itu contoh ya, untuk contoh efektivitas. Jadi itu pekerjaan yang benar dan dengan benar. Ya, jadi mutu kualitas tetap dijaga sehingga kita bisa mengatur keuangan daripada perusahaan. Ya, itu contoh efektivitas ya. Kemudian kita lanjut pengertian manajemen. Apa sih manajemen itu? Jadi di sini ada 3 langkah ya. Pengertian manajemen merupakan proses perencanaan, planning, kemudian pengorganisasian, organizing, kemudian ada pengarahan, actuating, dan pengawasan, controlling. Jadi usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya akan mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi ada 4 tahap yang harus dikerjakan seorang manajer untuk mengatur manajemen. Kemudian arti yang lain, manajemen adalah ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sekarang kita lihat konsep skema pengertian manajemen. Ya, di sini ada 4 langkah. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi segala sesuatu harus direncanakan dulu, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan, dan terakhir adalah pengawasan. Jadi untuk mencapai tujuan organisasi yang apa yang diharapkan agar mendapatkan
output yang lebih besar daripada pengeluaran atau keuntungan. Ya, itu pengertiannya. Kemudian skema pengertiannya. Ya. Jadi manajemen adalah memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan dengan kerja yang efektif dan efisien. Nah, itu ya. Jadi pengertiannya. Nah, sekarang kita terakhir, apa sih itu namanya manajemen ya? Ada bisa kita lihat dari segi ilmu, sains, dan dari segi seni atau art. Ya, dari segi ilmu atau sains, manajemen adalah ilmu yang terus berkembang untuk membuat keputusan. Ya. Kemudian dari sini adalah bagaimana caranya merencanakan kepemimpinan, komunikasi, segala sesuatu yang menyangkut manusia. Ya. Kemudian manajemen juga disebut sebagai profesi atau profesional. Nah, profesional sini merupakan pembuatan keputusan berdasarkan prinsip umum atau juga disebut dengan pendidikan formal. Ya, pendidikan formal seperti S1, S2, S3 gitu ya. Kemudian para profesional mendapatkan status bukan karena prestasi atau favorit ya, suku atau kriteria. Dan di sini yang dimaksud dengan sebagai profesional ya sebagai contoh ya, kalau pendidikan formal itu adalah guru, dosen, ya, kemudian hakim, dokter, ya dan sebagainya. Ya, itu merupakan profesional pendidikan formal. Ya. Saya kira sampai di sini dulu pengertian manajemen dan manajer. Mungkin ada pertanyaan sebelum nanti kita akan menonton video. Ada pertanyaan? Atau lanjut dulu nonton video ya? Bagaimana? Tidak, Pak. Tidak ya? Ya kita lanjut ke mari kita tonton video ya. Baik, tolong perhatikan semuanya. Dengarkan video. Videonya nggak kedengeran, Pak. Ya, Videonya nggak kedengeran. oh, nggak kedengaran, Bu. Bentar. Bentar ya. Baik, kita ulang dulu lagi ya. Bisa didengar? Bagaimana? Bisa dengar ya? Masih tidak bisa, Pak. Ada Sama, tidak. Tidak bisa. suaranya.
Bisa didengar ya? Sudah bisa didengar? Videonya nggak masuk Gimana? suaranya. Sudah masuk? Ya, Text screen. Coba lihat enggak direkam. Yang di bawah ini. Nah, ini di bawah ini kan dua-duanya centang. Oh, biar masuk, biar nggak macet gitu kan. Iya betul. Kalau bisa nggak? Tapi ya kalau ini nggak macet biasanya. Soalnya kalau besar. Dia yang bisa menentukan organisasi tersebut itu berhasil atau tidak. Itu ada di tangan seorang manajer. Seorang manajer yang baik yang mampu mengkomunikasikan seluruh tujuan dan target dari sebuah perusahaan atau organisasi, dia mampu membawa perusahaan atau organisasi tersebut kepada puncak keberhasilan. Seorang manajer juga dituntut harus mampu melihat bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari sebuah lingkungan. Misalnya kita lihat faktor internal, kita bisa melihat dari produktivitas dari karyawan, kinerja dari karyawan, mungkin karyawan banyak menuntut atau melakukan segala sesuatu hal yang bisa mengakibatkan dampak terhadap produktivitas dari kinerja perusahaan itu menurun. Nah, itu juga manajer harus mampu berkomunikasi, mampu mengarahkan seluruh level manajemen yang ada di dalam perusahaan itu supaya mempunyai sinergitas dan visi yang sama untuk mencapai tujuan dari pada perusahaan tersebut. Bagaimana dengan faktor eksternal? Nah, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mampu mempengaruhi dampak negatif terhadap perusahaan. Misalnya bagaimana perusahaan tersebut bersaing di luar dengan produk yang sama, atau bagaimana masyarakat mulai menurun keinginan untuk membeli perusahaan atau respon terhadap perusahaan tersebut. Nah, manajer harus mampu melihat faktor-faktor tersebut, karena kalau manajer yang baik, dia akan melihat hal-hal yang sekecil apapun dampak yang akan timbul nanti terhadap perusahaan. Dia harus mampu mengambil satu tindakan sehingga ada satu langkah yang nantinya ditempuh untuk menyelesaikan hal-hal tersebut yang akan berdampak pada produktivitas dan pencapaian tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, bagaimana keleluasaan dari seorang manajer? Nah, kita lihat parameternya dapat kita lihat dari lingkungan organisasi.
para manajer di sebuah perusahaan itu harus mampu melihat atau menciptakan lingkungan organisasi yang baik dan mampu mengkomunikasikan dengan seluruh level manajemen yang ada di lingkungan organisasi tersebut. Yang kedua adalah budaya organisasi. Nah, mungkin kita melihat bahwa hal yang sangat berat bagi seorang manajer adalah menghadapi budaya organisasi. Kita ketahui bahwa pada sebuah perusahaan, budaya organisasi ini sangat menentukan untuk seorang manajer itu mampu mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kalau seorang manajer itu tidak mampu beradaptasi dengan budaya organisasi, maka banyak hal yang nantinya akan tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan pencapaian target dari sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Baik, demikianlah video singkat ya tentang manajer. Yang mana kita ketahui fungsi manajer sangat penting dan bertanggung jawab terhadap baik keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, dalam melakukan tugasnya ini, manajer dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Seperti yang kita saksikan tadi, di mana faktor internal adalah merupakan kinerja atau produktivitas pada karyawan tersebut. Ya, kemudian faktor eksternalnya adalah di sini misalnya adalah persaingan dengan produk yang sama, sehingga produksi menjadi menurun. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita lihat namanya dari faktor internal, ya, dari segi produktivitas karyawan atau kinerja karyawan. Seandainya ya kalian menjadi seorang manajer, kemudian kalian yang memegang suatu organisasi atau perusahaan di mana karyawan saudara, ya, karyawan atau bawahan saudara ya, itu memiliki kinerja yang sangat rendah. Misalnya jam kerjanya telat, kemudian pulangnya lebih cepat, kemudian sering tidak masuk dengan alasan pribadi, ya pas sakit apa dan lain sebagainya, atau alasan keluarga. Kira-kira apa yang Anda lakukan bila Anda melihat kinerja karyawan Anda yang bandel? Kakak siapa yang jawab? Silakan. Kira-kira apa Anda lakukan seandainya Anda seorang manajer yang melihat anak buah atau karyawan yang kinerjanya sangat rendah, sering tidak masuk, datang telat, pulang cepat, kerjanya tidak semangat, kira-kira apa ya? Coba Erlina ya. Dipecat aja, Pak. Ya? Dipecat Gimana? aja. Oh, dipecat ya. Ya, Ya. baik, ya. Kan nggak bagus. Yang malas ya. Terus siapa lagi yang kedua? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Mungkin gajinya bisa dinaikkan, Pak. Oh iya, bagus. Ya, bisa jadi gajinya dinaikkan. Atau yang ketiga siapa? Ada yang lainnya? Atau enggak kasih peringatan aja, Pak. Kasihan kalau dipecat. Ya, baik ya. Jadi ada 3 pertanyaannya, semuanya pertanyaannya bagus ya. Jadi di sini kalau Bapak simpulkan ya, kalau ada karyawan yang kinerjanya kurang bagus, ya mungkin karena ini masalah kemanusiaan, kita coba beri SP dulu ya, peringatan 1. Ini aturan perusahaan itu ya, ada peringatan 1, 2, dan 3. Seandainya peringatan terakhir 3 masih berbuat yang sama ya, baru kita PHK ya, seperti yang Herlina bilang ya, pecat ya. Jadi tidak bisa dibina ya, dibinasakan kan itu ya.
cari yang baru kan itu banyak. Ya itu yang terakhir. Kemudian kalau dinaikkan gaji ya mungkin tergantung pada kondisi perusahaan. Ya, seandainya perusahaan itu sudah mulai meningkat ya, karena seperti kemarin kan pandemi 2 tahun ya, jadi semua perusahaannya menurun. Jadi kalau pandemi minta naikkan gaji kan itu tidak mungkin. Ya, jadi kita berikan semacam pengertian kepada karyawan. Ya, malah banyak yang karyawan yang malah yang di PHK atau dipecat. Kalau kita masih bertahan ya dengan gaji yang mungkin dikurangi, uang makannya dikurangi, transport dikurangi, karena kita kan kerjanya di rumah kan, work at home, ya, work at home. Nah itu kalau itu protes ya udah tak bisa dibina berarti kan. Ya, jadi itu ya. Jadi untuk dipecat dari PHK itu ada yang terakhir kita lakukan. Seandainya dia tidak bisa dibina ya dibinasakan. Kalau masalah kenaikan upah atau gaji, kita lihat dulu kondisi perusahaan. Kalau perusahaan terus meningkat ya kita perhitungkan kenaikan gajinya. Itu biar lebih bersemangat. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua yang terakhir ya. Kalau kita lihat dari faktor eksternal, seorang manajer kan sering ya, namanya kita manajer namanya di bidang pendidikan atau perusahaan ya, kita sering melihat di lapangan karena ada produk yang sama kan, ada persaingan yang ketat di pasaran, sehingga kalau produknya sama, persaingan ketat sehingga pembeli ada pilihan untuk membeli yang mana ya, sehingga ini kita terganggu terhadap pendapatan sebuah perusahaan, atau dengan kata lain produksi atau penjualan menurun. Nah, seandainya kalian jadi seorang manajer, kalau melihat di lapangan produksi kita yang sama ya di pasaran, kira-kira apa yang Anda lakukan? Mungkin ada yang menjawab, silakan. Mohon izin untuk menjawab, Pak. Ya, silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi ketika seorang manajer itu menghadapi persaingan produk di pasaran, misalnya produk sejenis, maka manajer itu hendaknya lebih menonjolkan strategi unggulan kompetitifnya. Yang salah satunya itu bisa melalui bauran pemasaran atau yang disebut dengan marketing mix. Ada yang marketing mix 7P dan 4P. Jadi jika menurut saya marketing mix 4P ini harus ditonjolkan baik dari segi produk, price, place, dan juga promosi. Sehingga dengan mengakumulasikan atau mengkombinasikan strategi marketing mix ini, maka keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan itu akan dapat muncul sehingga dapat mengatasi persaingan yang ada. Sekiranya hal itulah yang bisa dilakukan oleh seorang manajer ketika menghadapi persaingan produk yang sejenis. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Ya, baik ya. Jawabannya yang bagus. Mungkin yang lainnya ada ya? Silakan. Mohon izin Yang menjawab, lainnya Pak. ada? Ya, silakan. Mungkin bisa meningkatkan kualitas produksi. Ya, bagus ya. Ya, jadi itu ya. Jadi dua pertanyaannya dan jawaban semua bagus ya. Jadi ya, kalau kita menghadapi produk yang sama di lapangan, kita harus melakukan namanya persaingan sehat. Ya, tidak boleh menjelek-jelekan perusahaan yang lain. Jadi kita harus introspeksi diri, perbaiki ke dalam, ya, seperti kualitas mutu dan kualitas kita perbaiki, kemudian strategi marketingnya juga ditingkatkan. Ya, baik itu terakhir ya, pertanyaan terakhir. Jadi sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang bertanya, silakan. Jadi itu mata kuliah awal ya. Jadi pendahuluan daripada manajemen, pengantar manajemen dan bisnis. Ya.
Nanti minggu depan baru kita meningkat pada pelajaran kedua, manajemen dan manajer. Ada yang kurang jelas? Ada yang bertanya sebelum Bapak tutup? Jelas, Pak. Sudah jelas semua ya? Iya, Baik, sudah jelas. jelas. Makasih. Maka perkuliahan hari ini mengenai pendahuluan tentang manajemen dan bisnis Bapak akhiri dengan mengucapkan salam, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Ya, boleh live ya. Luang.